Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita membahas mengenai rekayasa perangkat lunak ya. Jadi kenapa sih kok perlunya kita belajar rekayasa perangkat lunak ini? Nah, jadi di era sekarang ini banyak ya arus seperti hampir seperti FOMO ya. Nah, jadi orang latah pengen bergerak ke arah digitalisasi. Digitalisasi itu gimana? Berlomba-lomba bagaimana kita mengubah proses bisnis dengan bantuan sistem ya, dengan bantuan sistem. Nah, dengan adanya bantuan sistem harapannya untuk mempermudah kehidupan manusia dan juga mempercepat proses bisnis. Nah, terus kalau gitu bagaimana sih cara membuatnya? Tahapannya seperti apa? Apakah kalau ada permintaan request dari klien, dari customer, saya minta dibikinkan sistem, apa kita langsung membuat programnya? Tentunya tidak. Ada beberapa tahapan yang harus kita persiapkan supaya bisa membuat sistem atau perangkat lunak dengan optimal. Tahapannya seperti apa? Akan kita bahas di materi kita kali ini, rekayasa perangkat lunak ya. Nah, jadi kita mulainya dari mana nih ya? Bisa dicari ya buku ini ya, buku sistem analisis and design ya, an object oriented approach dengan pendekatan UML 5 ya, dari John Williamson tahun 2015. Nah, ini pengarangnya. Nah, ini buku tahun 2015 dan masih relevan ya saya rasa di tahun ini untuk digunakan. Nah, silakan bisa di stalking saja, di kepoin ya, buku ini tentang membahas tentang apa. Nah, sebelumnya kita membahas dulu mengenai yang dinamakan SDLC ya, atau System Development Life Cycle. Apa itu System Development Life Cycle? Nah, System Development Life Cycle itu adalah siklus dari pengembangan sebuah sistem. Nah, siklus pengembangan dari sebuah sistem. Jadi dalam membuat sistem seharusnya kita berpedoman terhadap sistem ini untuk apa sih? Apakah untuk soal-soal programnya? Oh, saya bisa bikin program. Apakah untuk pamer? Oh, ini saya bikin sistem yang keren loh, tampilannya menarik. Ya, kita harus satu pikiran dulu bahwa sistem itu dibuat tujuannya untuk apa? Can support business need. Ya, jadi untuk mendukung keperluan bisnis. Ya, jadi ndak asal-asalan ya, jadi ndak bisa sakarepe dhewe, ndak bisa seenak sendiri. Karena apa? Kalau pengembang sebuah sistem seenak sendiri ya, dan tidak mendukung proses bisnis sebuah perusahaan, sebuah organisasi, maka sistemnya ndak dipakai. Karena apa? Karena pengguna merasa ngapain pakai sistem ini, kita nggak merasa terbantukan, akhirnya sistem nanti ditinggalkan. Nah, nanti akan kita lihat beberapa kasus ya di SDLC ini. Pada dasarnya terdiri dari 4 fase, nah, dari planning, analisis, design, dan implementation. Nah, biasa disingkat PADI ya. Nah, PADI, planning, analisis, design, implementation. Nah, membuat sistem sistem itu kelihatannya tuh mudah apa gampang yang bikin sistem ya. Nah, kalau saya yang sudah merasakan bikin sistem itu udah mudah, udah gampang. Karena apa? Hubungannya dengan orang banyak. Nah, kalau orang banyak, supaya bisa terakomodasi ya, pikiran-pikirannya bisa saling terintegrasi, harus disatukan dalam sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan itu dituangkan dalam mana? Dalam sebuah sistem. Nantinya kalau sistem perangkat lunak yang dibuat
sudah jadi dan merasa ada yang kurang, maka perlu disupport oleh yang namanya SOP, standar operasi prosedur, atau SPO, standar prosedur operasional. Nah, karena sulitnya membuat perangkat lunak, sulitnya membuat sistem, dan harganya pun tidak murah ya. Loh, kalau kita lihat sekarang kok harga sistem sistem informasi keuangan kok murah-murah? Ya, karena itu pendekatannya beda. Ya, pendekatannya menggunakan SaaS, Software as a Service. Tujuannya buat apa? Nah, jadi SaaS ya. Nah, Software as a Service. Jadi seperti nyewa. Nah, kita pakai software yang sudah jadi, dianggapnya sebagai nyewa, seperti kalau nyewa kos, nyewa kontrakan seperti itu. Tidak memiliki rumahnya. Karena apa? Karena membeli rumah itu murah atau mahal. Nah, ya, sekarang ada beberapa tempat yang per meter perseginya mungkin harganya sampai 5 juta per meter persegi ya. Kalau luasnya 90 tinggal kalikan saja tuh berapa rupiah. Nah, dengan kita membutuhkan tempat tinggal, segera, tidak bisa nunggu lama-lama ya. Akhirnya apa? Sewa, kos. Nah, jadi itu sistem informasi dianggap sebagai investasi ya, karena mahalnya. Nah, jadi jangan kaget kalau yang sistem yang tidak memakai model SaaS dia harganya mahal. Nah, harganya mahal. Nah, karena sama dengan investasi ya. Ya, ini latar belakang mengapa perlunya SDLC. Ya, ini bisa dilihat ya, di poin yang pertama. Pada tahun 1996, survei dari grup Standis menemukan, ya bisa dilihat nih, 42% dari perusahaan yang mengerjakan proyek sistem informasi ya. Jadi dari 100% ya, jadi ada proyek-proyek sistem informasi ya. 42% ya, hampir 50%-nya were abandoned. Nah, apa abandon, ditinggalkan sebelum selesai. Jadi 42% sistemnya belum jadi tapi sudah ditinggalkan. Nah, kenapa itu ya? Nah, 42% tuh hampir 50% ya. Sistemnya belum sempat jadi tapi sudah ditinggalkan. Nah, ini tinggal progres pengerjaannya sudah sampai mana nih. Kalau proses progres pengerjaannya sudah sampai 50% lebih ya sayang, apalagi hampir selesai. Nah, ini kenapa kok tidak diselesaikan bikin sistem lah, padahal tadi sistem katanya investasi. Nah, kalau ditinggalkan, abandon, ya berarti investasinya gimana? Yang menanggung kerugiannya siapa? Kemudian di sisi yang lain, ada perusahaan yang namanya General Accounting, ya, organisasi menemukan 53%, nah, separuh lebih ya dari proyek sistem informasi di pemerintahan Amerika juga ditinggalkan. Nah, jadi kalau ada yang menyangkal data yang poin pertama ini, nah ini kan survei dari Standis, di organisasi yang lain juga ngomong nih, juga ngomong ya, juga ditinggalkan loh. Nah, di pemerintahan. Nah, bayangkan kalau di pemerintahan itu kan uang-uang dari pajak ya, uang-uang yang dikumpulkan dari rakyat ya, dan itu tidak diselesaikan gitu saja kan, sayang ya. Persentasenya sampai 53% nih. Ya, jadi yang poin ketiga sekarang ya, banyak dari sistem yang tidak ditinggalkan ya. Jadi misalkan dari 42% ini ya, selain 42 kan diteruskan ya, berarti anggap saja misalkan 58. Nah, dari 53 berarti 47%. Ya, banyak dari sistem yang dibuat tersebut di luar ini ya, yang tidak ditinggalkan ya, tetapi dikirimkan ke usernya. Nah, jadi sistemnya sudah jadi nih, sesuai permintaan dari klien pengguna dikirimkan ya.
oh ini loh sistem kebutuhan perusahaanmu, ya, itu dikirimkannya terlambatnya significantly, signifikan. Nah, jadi betul-betul terlambat, ya. Terlambatnya lumayan lama ya, bisa saja 6 bulan atau bahkan setahun, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itulah gambaran kalau orang kira bikin sistem mudah, bikin sistem murah. Nah, ini surveinya dari bukunya ini, Sistem Analysis and Design. Ya. Abandon, ditinggalkan ya. Nah, kemudian contoh lain, konsultan IAG, 80% melaporkan ya, 80% proyek overtime. Jadi 80% proyek sistem informasi, proyek pengembangan perangkat lunak dikerjakannya melebihi waktu yang diperlukan. Ya. Melebihi waktu. Jadi misalkan buat sistem informasi keuangan harusnya dibutuhkan waktu 6 bulan. Nah, overtime berarti ditambahi atau tadi ini ya, significantly late. Nah, overtime-nya bisa saja jadi 12 bulan, nah, atau lebih. Nah, perhatikan lagi nih, 72%-nya over budget. Over budget itu gimana? Misalkan waktu deal kontraknya, pengerjaan sistemnya 6 bulan. Harganya berapa nilainya? Oh, nilainya 1 miliar misalkan. Ya. Tapi setelah berjalannya dengan custom lain dari A sampai Z, akhirnya biayanya membengkak. Jadi lebih besar, bisa sampai menjadi misalkan 1,5 miliar. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena ada banyak permintaan yang pada waktu rencana pembuatan sistem belum kelihatan, baru setelah jalan, oh ini perlu itu, tambah-tambahnya banyak. Kemudian ini 55% ya, berisi fitur yang tidak berfungsi sepenuhnya. Wah, ini sakit sekali nih ya. Jadi sudah over budget 1,5 M misalkan, dan separuhnya, ambil saja separuhnya 750 juta tidak sepenuhnya berfungsi. Nah, berarti 750 juta investasi loh. Muspro ya, bahasa Jermannya, atau tidak berguna. Nah, kemudian bisa dilihat lagi dari survei organisasi lainnya dari Panorama Consulting, juga kurang lebih nilainya hampir sama. Nah, dan dari IBM juga perlu diperhatikan mengenai kualitasnya, kualitas pengembangan sistem. Jadi ya, itulah gambaran pengembangan perangkat lunak. Ya, jangan dikira membuat perangkat lunak itu gampang ya, mudah, murah ya, ngerjainnya cuma tinggal duduk-duduk. Nah, tapi ini survei yang mengatakan, ini bukan saya yang ngomong ya, ini buku yang ngomong. Nah, buku kan juga dari sudah dicek, nah, difilter bener apa enggaknya ya. Nah, jadi itu mengapa kok kita perlu belajar rekayasa perangkat lunak ya. Kemudian orang yang penting dalam pengembangan SDLC itu siapa sih? Nah, ya. Siapa yang penting dalam pengembangan SDLC? Nah, yaitu yang namanya sistem analis. Ya, ini ya, sistem analis. Analis sistem. Ini siapa sih sistem analis ini? Jadi sistem analis ini orang yang menganalisa situasi bisnis, misalkan ya. Jadi orang yang menentukan ya, mengidentifikasi peluang untuk improvement, peningkatan. Nah, dan yang mendesain sistem informasi, ya, sistem informasi yang tadi ya, yang sudah dianalisa dan yang punya peluang untuk mengimplementasikannya. Nah, jadi udah tahu peluang
untuk improvementnya, tapi tidak bisa mengimplementasikannya juga tidak berguna ya. Jadi itu gambaran siapakah sistem analis itu, siapakah orang yang bisa ya mengakomodasi ini. Nah, siapakah yang bisa menjadi sistem analis ya? Harapannya yang sudah mempelajari materi mengenai rekayasa perangkat lunak ini. Nah, jadi sistem analis ini dia harus mempunyai sensor ya, kepekaan ya pada sebuah sistem supaya ya memberikan tadi improvement yang ujung-ujungnya apa? Membuat signifikan bisnis impact. Nah, jadi memberikan dampak yang signifikan dalam proses bisnis. Karena apa? Kalau dampaknya hanya sedikit saja ya percuma karena lihat investasi. Ya, ya, sudah mungkinnya lama, tidak murah, gunanya tidak terlalu ada ya. Kasihan nanti ya. Terus guna sistem buat apa? Nah, objektivitas yang utama dari pembuatan sistem dalam hal ini yang dilakukan oleh sistem analis. Sistem analis tidak membuat sistem yang bagus. Ya, jadi sistem analis itu tidak berpikiran mengenai loginnya warnanya apa sih? Bagaimana sih supaya tampilannya menarik? Sistem analis tidak berfokus pada hal itu. Dia berfokus pada value organisasi, nilai organisasi. Nah, kalau berbicara nilai organisasi berarti bisa ditarik dari visi misi. Nah, visi misi organisasi diterapkan dalam pembuatan sistem. Misalkan visi misi dan organisasi ada kata-kata cepat, adaptif terhadap zaman. Nah, maka sistem analis ketika membuat sistemnya, ini sistemnya harus gampang dan mudah dibongkar pasang. Misalkan seperti itu ya. Jadi sistem analis itu clearly understanding how the system would fit ya, with an organization goal. Nah, jadi tanya dulu organisasinya tujuannya mau kemana ya, ingin ke arah mana. Nah, kemudian posisinya sistem yang akan dibuat itu untuk mendukung tujuannya tersebut ya. Jadi nanti bisa menjawab bahwa sistem itu ini can support business need. Nah, harus bisa menjawab itu ya. Simple tapi tidak mudah. Ya, singkat kata ya, bahwa membuat sistem itu ya, seperti membuat rumah. Membuat rumah tidak murah ya, bahkan harga membuat rumah hampir sama mungkin dengan harga tanahnya. Nah, jadi untuk pertama kali membuat sistem ya, atau rumah itu kan harus mempunyai ide dulu. Rumahnya mau dibikin seperti apa sih? Oh, rumahnya ini rencana 5 tahun pertama bikin satu tingkat ya. Baru tahun ke-6 ya, akan mulai ditingkatkan lantai 2 ya. Kemudian yang kedua, ide tadi diubah ke dalam gambaran yang simple, desain yang sederhana. Nah, kenapa kok sederhana ya? Supaya membuatnya cepat, desainnya cepat karena simple dan pengguna segera bisa, klien bisa segera tahu ya rumah yang akan dibangun seperti apa, sistem yang dibangun seperti apa, dan kalau ada update permintaan perubahan, ngubahnya juga tidak kesulitan. Nah, kalau sudah klien sudah dapat gambaran, klien sudah dapat, customer dapat gambarannya seperti apa, kemudian lanjut ketiga membuat desain blueprint ya. Desain blueprint ini lebih detail dari yang nomor 2 ya. Misalkan tadi buat rumah satu tingkat saja, kemudian apa, karena satu tingkat ya, temboknya mau pakai apa, batako, bata ringan, bata expose, nah bisa dipilih. Nah, kemudian setelah itu yang keempat ya, setelah ada blueprintnya, rancangan desain,
baru ya membangunnya. Nah, tapi dalam membangun ini kadang atau seringkali ya, often ya, seringkali ada perubahan yang langsung diminta oleh customer. Biasa ya kalau sampai di lapangan, oh ini rumahnya kelihatannya kalau jendelanya taruh di sini rada kurang bagus nih. Coba geser ke sana. Nah, padahal temboknya sudah di batanya sudah ditata. Ya, akibatnya apa? Ya ini tadi overtime. Karena tadi ya overtime. Nah, itulah tantangan dalam pembuatan sistem ya. Tidak mudah, tidak murah tapi bisa dipelajari ya. Oke, kira-kira gitu materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.